مرحبا أهلا النوادي. Ada seorang ulama besar di Malang, Al-Imam Al-Kutub Al-Habr, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Bil-Faqih. Ini beliau Allah berikan kemuliaan dan Allah cinta kepada beliau. Beliau dimiliki kelebihan diantaranya alim, ahli hadis, wa da'watun mustajabatun, memiliki doa yang mustajab. Jadi kalau minta apa saja digabul. Dan Allah buka mukasyafah, ya, mukasyafah. Jadi tahu nih keadaan hati orang-orang yang ada di hadapan beliau. Beliau tahu. Mukasyafahnya luar biasa. Ada salah satu murid beliau, sampai sekarang masih ada, kiai di Banten. Ini murid beliau kalau menahan kencing, karena sering menemani Al-Habib Abdullah berdakwah menggunakan mobil, mau minta izin malu hati kepada sang guru, dia tahan. Sebelum minta izin, Al-Habib Abdullah sudah tahu. Ya fulan, jangan tahan kencing, ayo kita mampir turun kencing dulu. Itu berulang-ulang kali terjadi. Bahkan lapar juga begitu. Lapar tapi malu hati, mau bilang aduh mau makan nih, perjalanan jauh. Habib Abdullah mengatakan, ya fulan, kita mampir di sini makan. Sebelum dia menyampaikan, dia meminta izin, itu sang guru sudah tahu. Bahkan dikatakan ini problem para santri, dan juga kami punya kawan-kawan rasakan, kalau uang kiriman datang terlambat, itu problem paling terbesar para santri. Bingung dia, wah uang kiriman, uang sudah tidak datang. Salah satu santri daripada Al-Habib Abdullah Bil-Faqih ini ternyata mukanya asam gara-gara itu, uang bulanan datang terlambat. Nah, belum dijelaskan oleh sang murid kepada sang guru, itu Al-Habib Abdullah sudah mengatakan, la tu'abbis, ana a'rif anta ma indaka fulus. Dia lihat ini murid dari jauh, hei muka jangan asam, la tu'abbis, ana a'rif anta ma indakal fulus, saya tahu kau tidak ada fulus. Jadi fulus itu bisa membuat muka asam. Kalau tidak ada fulus. Kalau kelas santri, ya, kelas santri tidak ada fulus, muka asam. Tahu kalau ustadz bagaimana? La tu'abbis, jangan kau bermuka asam. Ana a'rif anta ma indakal fulus, ya Romli a'tihi fulus ma yakfihi. Wahai Romli, kasih dia fulus. Romli ini yang megang mungkin keuangannya Al-Habib Abdullah. Kasih dia fulus secukupnya, kasih. Jadi para aulia itu kita gak repot, belum menyampaikan keluhan, mereka sudah tahu. Mukasyafah. Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitab At-Tabaqatul Kubra menceritakan Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir. Ini yang menjadi saksi mata ulama juga, namanya Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri. Jadi beliau berangkat ibadah haji, naik di satu bukit. Al-Imam Ja'far As-Shadiq sedang mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Hayyu, ya Hayyu. Doa dengan khusyuk. Al-Imam Lais bin Sa'ad mendekati, memperhatikan Imam Ja'far As-Shadiq berdoa. Ternyata Imam Ja'far As-Shadiq meminta apa? Ya Allah, berikan saya anggur yang segar. Saya ingin makan anggur. Baru selesai doa, tahu-tahu di depan sudah ada anggur. Nah, ini doa kelasnya para aulia, levelnya tinggi, dakwatun mustajab. Tapi jangan kita heran, kok bisa begitu?
ya kamu jangan bandingkan mereka dengan dirimu. Oh sama manusia semua sama ya. Hitungannya diri kamu. Tapi coba kamu perhatikan, baca biografi mereka. Bisa gak ikut biografi mereka? Gak bisa. Itu adalah Habib Abdullah, Profesor Doktor. Beliau itu belajar di masa kecil hingga tidak tidur-tidur sehingga muntah darah. Itu proses belajarnya di masa kecil. Beliau waktu ambil doktor apa di Suriah apa di Mesir, beliau pernah di Suriah, pernah di Mesir. Ada sidang disertasi S3 bidang hadis. Beliau hanya bawa makalah disertasinya. Biasanya kan dibawa juga buku-buku yang sangat banyak untuk sidang. Al-Habib Abdullah tidak mau repot, bawa saja satu itu, makalah itu. Berhadapan dengan para guru-guru, para profesor-profesor bidang hadis. Mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Bil-Faqih, aina kutubuk? Di mana buku-bukumu? Repot bawa koper. Jadi saya gak bawa itu buku-buku saya, karena buku-buku saya semuanya sudah ada dalam kepala saya. Kalau anda tidak percaya silakan anda uji saya. Itu profesor doktor takut juga. Disuruh uji. Diuji beberapa kali, berhasil beliau jawab. Beliau itu hafal kitab dengan kulit-kulitnya itu. Mereka ilmunya sudah bukan kasbi tapi ilmu wahbi. Bukan ilmu singkong. Kasbi ya. Kasbi dalam bahasa Arab diperoleh dengan usaha, namanya kasbi. Kalau bahasa Portugal kasbi singkong. Kalau bahasa Arab singkong batato. Makanya jadi bahasa Ternate batata. Batato. Itu beliau. Bagaimana mereka bisa jadi seperti itu? Minta pada Allah, Allah kasih. Allah yuhibbuhu, Allah cinta kepada mereka. Itu beliau kalau ceramah, habis ceramah pakai baiat. Baiat, sumpah. Ayo semua jamaah kita bersumpah. Ini majlis khusyuk beliau, gak ada tertawa-tertawa, tidak ada. Yang keluar dari majlis beliau pasti solatnya khusyuk. Yang keluar dari majlis beliau pasti senang menangis karena dosa. Yang keluar dari majlis beliau pasti cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis saya sudah pernah ikuti, jadi saya tahu keadaannya begitu. Walaupun saya tidak ketemu langsung dengan beliau, tapi anak beliau saya hadiri majlis-majlisnya itu. Berbeda bil faqih. Jadi beliau baiat habis ceramah, baiat bersumpah. Ayo semua jamaah kita bersumpah pada Allah. Mulai hari ini solat 5 waktu tidak boleh dilewatkan. Siapa yang berani tinggalkan saya doakan kualat. Nah, itu majlis beliau tuh. Mulai hari ini di majlis ini kita bersumpah kepada Allah, jangan ada yang berzina. Siapa yang berzina bertobat. Siapa yang berzina saya doakan kualat ya. Siapa yang minum khamar begitu. Dan itu bahaya kalau dilanggar. Makanya orang kalau hadir majlis beliau tuh pikir panjang dulu. Bahwa pasti bagian belakang dibaiat ini, disumpah. Itu menandakan begitu kuatnya beliau menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana doanya mustajab. Jangan kita lihat mustajabnya, keramatnya dulu. Tapi kita lihat mereka punya kehidupan dulu bagaimana nih. Oh, baru nanti kita percaya, oh wajar punya keramat. Ya, karamatul auliya la tanqati bi mautihim. Dan keramat para wali tidak pernah terputus walaupun mereka sudah meninggal dunia.